Oke, recording start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-11 ini untuk mata kuliah Biokimia Nutrisi atau disingkat BN, saya akan lanjut menjelaskan tentang metabolisme lipida yang merupakan kelanjutan dari metabolisme karbohidrat dan juga metabolisme protein yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Oke. Sebelumnya mungkin saya akan review sedikit dulu mengenai lipida itu sendiri. Jadi lipida atau lemak itu adalah molekul-molekul biologis dalam tubuh kita yang tidak atau hanya sedikit saja larut dalam air. Fungsinya yang pertama sebagai sumber energi. Walaupun di sini mungkin sebagai sumber energi kedua ya, karena sumber energi utamanya adalah karbohidrat. Lalu untuk cadangan dan ya, sebagai cadangan dan juga sumber energi kedua adalah lipida ini. Berikutnya sebagai penyusun membran, isolator panas, pembentuk hormon, lalu untuk pelarut vitamin A, D, dan E dan K dalam tubuh, dan terakhir adalah sebagai pelindung organ. Itu kira-kira fungsi utama lipida dalam tubuh kita. Nah, dalam tubuh kita, lipida itu ada beberapa jenis, yaitu ada asam lemak, di mana itu terdiri dari asam lemak jenuh dan juga asam lemak tak jenuh. Lalu ada juga dari gliserida, terdiri dari gliserida netral dan fosfogliserida. Lalu ada juga lipida kompleks yang terdiri dari lipoprotein dan juga glikolipid. Dan terakhir adalah non-gliserida yang terdiri dari sphingolipid dan juga steroid. Saya akan pertama menjelaskan tentang asam lemak dulu. Ya, ini juga review lagi ya. Jadi asam lemak adalah lipida atau lipid yang paling sederhana, di mana struktur umumnya adalah RCOH dengan R adalah rantai hidrokarbonnya. Rentang ukurannya di mana C-nya ini ada mulai dari 12 atom C sampai 24 atom C. Jadi C12 sampai C24. Asam lemak bebas biasa disebut sebagai FFA, free fatty acid, itu adalah asam lemak yang ada dalam plasma darah dan terikat dengan albumin. Nah, perbedaan di antara asam lemak satu dan asam lemak yang lainnya ada tiga hal ini. Pertama dari panjang rantai hidrokarbonnya, kan ada yang dari 12 sampai 24 ini. Lalu ada juga derajat ketidakjenuhannya, di mana itu definisinya adalah jumlah atom karbon yang punya ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkapnya, semakin dia tidak jenuh gitu. Oke. Berikutnya adalah posisi ikatan rangkapnya. Ada di mana posisi ikatan rangkapnya ini? Berikutnya, ya, lanjut mengenai asam lemak bebas atau FFA ini, free fatty acid. Apabila lemak sel akan digunakan untuk energi, maka simpanan lemaknya dalam bentuk trigliserida itu akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Ini gliserol ini oleh enzim lipase pada sel. Nah, asam lemak itu akan berdifusi masuk ke dalam aliran darah sebagai asam lemak bebas gitu. Atau free fatty acid ini dan selanjutnya akan berikatan dengan albumin plasma. Lalu berikutnya FFA dalam plasma itu akan dibawa ke mitokondria dengan carrier carnitin, di mana di situ akan dipecah-pecah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA dengan beta oksidasi. Terakhir, asetil CoA hasil beta oksidasi ini akan masuk ke siklus Krebs untuk diubah menjadi H dan CO2. Itu kira-kira sirkulasi dari asam lemak bebas ini dalam metabolisme. Jadi hampir sama dengan metabolisme karbohidrat dan protein, ujung-ujungnya masuk ke siklus Krebs juga atau siklus asam lemak ini, siklus Krebs ini, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah, nah sebagai sumber energi, lipida ini utamanya digunakan pada saat kita gerak badannya berat atau melakukan olahraga misalnya. Di mana gerak badan berat itu akan menyebabkan pelepasan hormon epinefrin dan juga norepinefrin. Kedua hormon ini akan mengaktifkan lipase trigliserida, di mana itu adalah hormon yang sensitif terhadap pemecahan trigliserida menjadi asam lemak. Nah, asam lemak, ya, terutama yang bebas atau FFA ini akan dilepas ke darah dan akan siap untuk dirubah menjadi energi. Metabolismenya itu sendiri adalah seperti ini kira-kira. Jadi dalam metabolisme tubuh itu akan terutama di tiga komponen ini ya, lipida, karbohidrat, dan protein, di mana semuanya pasti akan masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini. Di mana karbohidrat dan protein akan menjadi asetil CoA langsung, tapi kalau lipid
dia akan ke asam lemak dulu. Di mana asam lemak ini bisa terbuat dari trigliserida yang mengalami reaksi esterifikasi menjadi asam lemak, lalu asam lemaknya akan mengalami lipogenesis menjadi asetil-CoA. Barulah asetil-CoA ini masuk ke siklus asam sitrat menjadi ATP, energi, dan juga CO2 dan H2O sebagai produk sampingnya. Nah, ini adalah reaksi bolak-balik reversible ya. Jadi bisa saja asetil-CoA akan mengalami oksidasi beta menjadi asam lemak dan asam lemak menjadi lipolisis menjadi trigliserida. Inilah yang jadi cadangan energi. Di mana apabila kita melakukan olahraga, si trigliserida ini akan menjadi asam lemak menjadi asetil-CoA dan menjadi ATP atau energi lagi di siklus setelah melalui siklus asam sitrat ini. Itu kira-kira fungsi lemak sebagai lipid sebagai cadangan energi. Selain itu, asetil-CoA juga apabila ditambahkan ATP bisa mengalami reaksi kolesterogenesis menjadi kolesterol atau reaksi ketogenesis menjadi asetoasetat, di mana asetoasetat akan menjadi hidroksibutirat dan terakhir menjadi hidroksibutirat dan aseton. Oke. Nah, untuk transportasinya sendiri, lipida ini agak spesial ya, karena sifatnya adalah hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sedangkan darah yang menjadi sumber transportasi utama dalam tubuh itu adalah air gitu. Otomatis lipid mempunyai kebutuhan untuk alat transportasi khusus dalam darah. Namanya adalah lipoprotein. Anggaplah sebagai lipid ini butuh suatu kendaraan seperti misalnya mobil yang memungkinkan sehingga lipida dapat larut dalam air dan ditransportasikan dalam tubuh kita. Lipoprotein ini sebagai mobilnya gitu. Strukturnya terdiri dari ini, ada lemak nonpolar, itu trigliserida dan kolesterol ester. Lalu lemak agak polar dari kolesterol bebas, lemak polar yaitu dari fosfolipid dan protein yaitu dari apoprotein. Nah, apa sih lipoprotein itu? Lipoprotein itu seperti ini kira-kira strukturnya, di mana tersusun dari lipida-lipida polar dan juga non-polar, serta protein khusus atau apoprotein. Inti dari lipoprotein itu disusun dari lipida-lipida non-polar, seperti misalnya trigliserida (TG) ini, dan kolesterol ester ini. Lalu dilapisi oleh lipida yang agak polar gitu, yaitu kolesterol bebas dan lipida polar, fosfolipid yang ini, dikelilingi ini, dan terakhir protein, yaitu bisa apolipoprotein dan juga apoprotein. Supaya dia itu bisa mentransportasikan si lipida-lipida ini ke dalam tubuh kita. Jadi inilah kira-kira kendaraan atau mobilnya si lipida ini. Nah, lipoprotein itu ada beberapa macam jenis, yaitu berdasarkan densitas atau kerapatannya. Ada kilomikron yang paling besar ini, lalu ada VLDL, very low density lipoprotein, IDL, intermediate density lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, dan terakhir adalah HDL, high density lipoprotein yang sangat padat sehingga ukurannya kecil sekali ini. Nah, mungkin yang paling sering didengar adalah dua ini, LDL dan HDL. Jadi LDL atau low density lipoprotein itu disebut juga sebagai kolesterol jahat. Itu adalah salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Ateroma itu apa? Adalah pemicu penyakit jantung atau dikenal juga sebagai ateroklerosis yang atau disebut namanya itu pengerasan pembuluh darah dalam tubuh kita. Nah, ateroma ini adalah plak-plak dari lemak yang akan menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Karena itulah LDL ini sebagai yang sangat low ini adalah sebagai kolesterol jahat. Sedangkan kebalikannya, yang HDL ini, high density lipoprotein, itu adalah kolesterol baik, di mana fungsinya untuk mencegah terjadinya ateroma. Jadi kalau LDL penyebab terjadinya ateroma, kalau HDL justru mencegah terjadinya ateroma, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat lemak sehingga pemacu penyakit jantung. Karena itu kolesterol bukan berarti kita nggak boleh makan kolesterol, tapi kalau bisa kolesterolnya adalah kolesterol yang high density ini atau kolesterol baik ini yang kita banyak konsumsi gitu. Nah, kolesterol sendiri dalam makanan ini moga-moga kebaca ya, agak buram juga. Ada yang kolesterol yang sehat sampai kolesterol yang pantang gini. Ini terutama tabel ini digunakan untuk
orang yang memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi sehingga mesti was-was atau hati-hati dalam memakan makanan yang mengandung kolesterol. Seperti misalnya kolesterol yang sehat itu yang kolesterolnya rendah seperti putih telur ayam, teripang, ubur-ubur, susu sapi, non-fat, daging ayam pilihan tanpa kulitnya, daging bebek pilihan tanpa kulitnya, ikan di sungai, daging sapi pilihan tanpa lemak, daging kelinci, daging kambing tanpa lemak, dan ikan ekor kuning itu termasuk kategori yang sehat gitu untuk yang orang yang kolesterol tinggi. Sedangkan yang bahaya, yang pantang itu kolesterol dari cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, dan telur burung puyuh itu adalah 4 jenis makanan yang harus dihindari oleh orang-orang yang memiliki penyakit kolesterol tinggi. Kenapa harus dihindari? Karena kalau kolesterol dalam tubuh kita terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan akumulasi kolesterol dan juga endapan-endapan lainnya di dinding arteri gitu. Penumpukan tersebut atau plak itu dapat menghambat aliran darah melalui arteri gitu dan akan menyebabkan penyakit-penyakit komplikasi seperti sakit di dada, serangan jantung atau paling parah bisa kena stroke. Itu kira-kira kenapa kita mesti hati-hati apabila untuk orang yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi gitu dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari kita. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk materi metabolisme lipid ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.